Di sini ada 3 jenis lumba-lumba yang sering muncul. Ada lumba-lumba spinner, spot, dan hidung botok. Nah, daripada nanti terbang jauh, ayo buru-buru kita tangkap adik-adik. Serbu! Nah, jadi untuk masak lawar dolong ini kita hanya memerlukan daging dan juga kulitnya saja. Dan untuk tulang itu akan digunakan sebagai olahan lain. Lang, ditulang tuh. Jadi mau. Rasa daging kalkulnya itu benar-benar lembut dan juga empuk. Dan rasa kuahnya itu gurih dan juga pedas. Siapa yang suka lumba-lumba? Mamalia satu ini bisa kita lihat langsung di sekitaran Pantai Lovina hingga Pantai Timur Buleleng. Nah, bener banget nih. Tapi harus pagi-pagi nih kalau mau lihat lumba-lumba. Mulai dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Moyun, kayak kita harus cari ke sana deh. Soalnya ombaknya di sini agak nggak tenang. Iya, benar. Kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Kita cari ke sana ya, Pak. Bukan hanya kami yang mau lihat lumba-lumba. Tuh, sudah ada puluhan perahu berisi wisatawan yang mau melihat lumba-lumba dari dekat. Para nelayan di sini sudah tahu titik lokasi di mana lumba-lumba muncul. Beli Gilang, ada aturan di sini dalam melihat lumba-lumba. Kita hanya boleh melihat dan tidak boleh mengganggu lumba-lumba, apalagi sampai memegangnya. Bener banget Gek Yun, lumba-lumba muncul di pagi hari untuk mencari makan. Rutenya biasanya dari arah barat menuju ke timur Pantai Buleleng. Sesampainya di titik muncul pertama lumba-lumba, semua perahu akan berkumpul dan melihat kemana mamalia pintar ini bergerak. Tuh, sekalinya muncul, bisa gerombolan hingga 20 ekor. Harus jeli melihatnya, biar tahu lokasinya di mana. Banyak spesies mengikuti kapal, melompat keluar dari air, atau naik secara vertikal keluar dari air untuk memeriksa apa yang terjadi di atas permukaan. Diperkirakan bahwa lumba-lumba berenang di samping kapal untuk menghemat energi. Salah satu sifat lumba-lumba adalah hidup berkelompok, sehingga dalam mencari makan, mamalia tercerdas ini juga bekerja sama untuk menangkap mangsanya berupa ikan kecil dan juga cumi-cumi. Nah, inilah dia keseruan kita melihat lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Buleleng. Di sini ada 3 jenis lumba-lumba yang sering muncul. Ada lumba-lumba spinner, spot, dan hidung botok. Setelah ini kita akan menjelajahi kuliner, Hasil kekayaan alam, dan budaya di Kabupaten Buleleng. Karena alam memberi banyak manfaat. Gek Yun, habis lihat lucunya lumba-lumba? Sekalian ya aku ajak ke pesisir barat dari Buleleng, tepatnya di desa Gerogak. Nah, di sini ada banyak keramba apung yang isinya beragam jenis ikan laut. Ada kerapu, patin, dan combia. Kita akan melihat nih, gimana budidaya ikan kerapu di Karamba Apung. Lokasinya tidak jauh dari daratan, hanya sekitar 10 menit dari pantai Sumberkime. Itu bapak-bapaknya lagi pada ngapain ya, Lang? Kok ikannya dipindah-pindah gitu? nangengkan harana beli. Ngereding harana. Ngereding. Ngereding. Mbak, ini beda kok. Ini jenis ikan apa harana beli? Kerapu. Kerapu cantang. Kerapu cantang. Ini adalah aktivitas pemilihan ikan kerapu yang akan dipanen. Ukuran yang sudah siap panen akan diletakkan di dalam kolam tersendiri. Yang masih kecil akan dikembalikan kepada kolam pembesaran. Nah, kali ini aku bersama Mbak Yunita sedang melakukan proses ngeriding, yaitu pemilahan ikan kerapu berdasarkan ukurannya, yaitu yang besar dan kecil. Dan nantinya ikan yang besar akan kita pilih dan akan kita timbang nantinya. Jadi ikan kerapu ini hasil alam dari Desa Sumberkime, Kabupaten Buleleng. Ikan kerapu yang dibudidaya di sini ada 3 jenis, yaitu kerapu cantang, kerapu macan, dan kerapu tikus. Berdasarkan identifikasi, saat ini ada 46 jenis spesies kerapu yang tersebar di seluruh perairan laut dunia. Sedangkan jenis kerapu yang hidup di Indonesia terdiri dari 8 jenis. Kerapu juga disebut dengan ikan grouper atau grouper. Diduga nama tersebut berasal dari kata dalam bahasa Portugis, yaitu garoupa.
Nah Lang, ada info unik nih. Ternyata ikan kerapu memiliki pola makan khusus. Ikan ini akan makan di pagi hari sebelum matahari terbit dan di sore hari menjelang matahari terbenam. Ikan kerapu muda atau yang masih kecil pada umumnya mengonsumsi krustasea berupa udang-udangan dan juga kepiting. Seiring dengan bertambahnya usia, kerapu akan lebih banyak mengonsumsi ikan-ikanan. Ikan kerapu bisa hidup hingga kedalaman 200 meter dan kerapu yang hidup di alam liar bisa mencapai bobot ratusan kilogram. Kalau yang ada di karamba ini, biasanya yang bobot sekilo, 2 atau 3 ekor sudah pas untuk dikonsumsi. Nah, seperti yang kita timbang ini, ukurannya udah cukup untuk dipanen. Jadi bisa deh untuk kita konsumsi. Salah satu ikan yang hidup di laut dangkal adalah ikan kerapu. Ikan ini sangat digemari oleh penyuka hidangan laut. Daging kerapu mempunyai tekstur empuk dengan rasa yang lezat. Nah, negeri, jadi sekarang aku, Mbak Yunita dan juga Mbak Novi sedang memasak ikan kerapu yang kita sudah ambil tadi. Dan sekarang aku sudah mencincang dagingnya. Kira-kira kita mau masak apa ya, Mbak Yun? Kita mau masak tumbe pase. Tumbe pase ini sajian khas dari masyarakat Sumber Kime, di mana bahan utama yang digunakan adalah daging ikannya saja. Dagingnya harus halus ya, karena itu harus aku cincang dengan lembut. Sedangkan Gek Yunita menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan juga ketumbar. Kalau Mbok Novi menyiapkan parutan kelapanya. Nah, balus tuh Lang. Oh, bener Mbak. Kalau jadi yang besar. Aduh, kamu nih kejang. Ben again. Ini again. Campur bumbu yang telah halus dengan ikan yang telah dicincang. Campurkan hingga rata. Selanjutnya tambahkan parutan kelapa dan aduk semuanya hingga rata. Sekarang udah jadi nih adonannya. Tinggal masukkan ke dalam daun pisang. Taruh secukupnya dan tambahkan daun salam, lalu bungkus. Daun salam akan menambahkan aroma pada tumbe pase. Kalau dari bentuknya, tumbe pase mirip seperti botok kalau di Pulau Jawa. Kalau di sini, semua bahan harus dihaluskan semua, baru dicampur. Nih bembok. Be, siapang be. Jani, kenang. Kukus Jani. Kukus. Melang, kukus. Ayo Gek Yun, kita kukus tumbe pasenya, biar cepet matang. Nah, ini be Lang, tekepin be. Jak benain sak ini. Sini Ben Mbak. Jangan Ben. Kita tunggu sekitar 25 sampai 30 menit ya Lang. Sampai daun pisangnya layu. Itu artinya tumbe pasenya sudah matang. Belum nih Mbak. Be, angkit belang. Oke, jadi Mbak. Keunggulan dalam mengukus adalah mempertahankan rasa, aroma, warna, dan tekstur makanan tidak akan banyak berubah jika dibandingkan dengan digoreng atau direbus. Mengukus akan mempertahankan lebih banyak kandungan vitamin dan mineral pada makanan. Makanan yang dikukus akan kehilangan vitamin B, C, dan mineral sebanyak 40%. Sedangkan makanan yang direbus bisa kehilangan hingga 70% karena larut dalam air perebusannya. Dari tampilan memang mirip dengan botok atau pepes, tapi kalau rasa jelas beda. Nah, ini dia tumbe pase yang sudah kita masak tadi dari ikan kerapu yang sudah kita tangkap tadi sudah jadi. Dan aromanya juga sudah sangat wangi. Yuk, kita coba. Kandungan protein tinggi pada ikan kerapu akan membantu meningkatkan massa otot dan juga kekuatan, membantu proses pemulihan di dalam tubuh setelah cedera. Ikan kerapu juga rendah kalori, lemak dan tidak memiliki karbohidrat. Maka dari itu, jika ingin menurunkan berat badan, cocok sekali mengkonsumsi ikan kerapu. Perpaduan parutan kelapa dan juga ikan kerapu yang sudah dicincang dengan halus memberikan tekstur yang padat, namun ketika kita makan menjadi lembut di dalam mulut. Dan tidak ada bau amis lagi pada tumbe pase ini. Untuk rasanya bagaimana, Mbak? Untuk rasa tumbe pase ini ada rasa pedas, manis, dan juga gurih. Yuk kita makan lagi yuk. Yuk. Yuk Pak.
Sekarang, ikan kerapunya akan aku olah dengan cara yang cukup unik, yaitu menggunakan bambu muda yang dicampur dengan bumbu Bali. Masyarakat Bali menyebutnya dengan timbungan. Pak, nih kenang nih bene Pak. Langsung potong-potongnya. Potong-potong. Gede-gede apa Pak? Enggak, sedang kecil-kecil. Sedang kecil-kecil ya. Untuk membuat timbungan memerlukan dua jenis bumbu. Bumbu halus yang sedang disiapkan Gek Yunita dan bumbu rajang yang disiapkan oleh Pak Ketut. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, dan ketumbar. Untuk bumbu rajang terdiri dari cabai, kunyit, lengkuas, dan bawang putih. Kalau aku bertugas memotong ikan, sama seperti tumbe pase. Ikan timbungan hanya menggunakan dagingnya saja. Pak, ini besun ya Pak? Besut. Langsung masuk begitu di bumbu nih yang udah diulek. Nih, Ya. yang kenang nih Pak. Tuh langsung penyet-penyet. Penyetang. Daging ikan yang telah aku potong dipenyet dengan bumbu halus. Tapi jangan sampai hancur ya. Selanjutnya tambahkan bumbu rajang dan aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan ke dalam bambu mudanya. Masukkan jangan sampai penuh, cukup setengah dari panjang bambu ya. Jangan lupa tutup dengan daun pisang dengan rata dan erat. Terakhir, kita bakar sampai matang. Nah, sekarang kita sedang membuat ikan timbungan. Dan kali ini kita sedang melakukan proses membakar ikan timbungan dengan bambu. Dan tujuannya adalah untuk membuat ikan timbungan ini memiliki aroma yang khas dan juga bumbunya meresap ke dalam daging ikan timbungan ini. Nah, untuk ikan timbungan ini dibakar selama 30 menit sampai 1 jam. Sajian timbungan termasuk masakan tradisional Bali yang sudah jarang ditemui karena penyajiannya yang cukup rumit. Nama timbungan diambil dari naskah kuno Dharma Caruban, salah satu santapan Bali tradisional dalam upacara ritual. Nah, ini ikan timbungannya sudah jadi. Pak, ini buka nih Pak. Ayo kita buka rame-rame yuk. Ayo. Ya. Ikan kerapu yang diberi bumbu rempah memiliki kandungan selenium yang tinggi. Selenium membantu menjaga kelenjar tiroid yang berfungsi meningkatkan sistem imun dan mengurangi gejala asma. Nah, ini dia nih ikan timbungan yang sudah kita bakar tadi. Memiliki tekstur yang empuk dan juga matang merata. Dan akibat bakaran dari bambu tadi, ikan timbungan ini mengeluarkan aroma yang khas dan juga wangi yang enak. Dan rasanya bagaimana, Mbak? Nah, untuk rasanya nih ada rasa pedas dan bumbunya itu meresap sampai ke daging ikannya. Pokoknya bangke jane. Bener nggak? Makan Win. Makan Win, jangan ganti. Memang bangke jane. Ada yang tahu aku dan anak-anak di sini lagi cari apa di sawah? Aku lagi cari dolong atau mentok. Nah, itu pas banget ada Pak Agus yang lagi nangkep dolong. Ayo kita bantuin. Dolong masih termasuk ke dalam keluarga bebek. Meski bisa terbang, dolong atau entok sangat jarang terbang jauh. Sekarang sini. Unggas ini sering terlihat berjalan bersama kelompoknya, perlahan-lahan dan tidak pernah tergesa-gesa, dengan ekor bergoyang ke kanan dan ke kiri untuk mengimbangi tubuh. Nah, daripada nanti terbang jauh, ayo buru-buru kita tangkap adik-adik. Serbu! Karena dolongnya lagi main lumpur, lumayan deh, nggak begitu sulit kita menangkapnya. Mentok liar di alamnya tidur di atas cabang-cabang pohon. Akan tetapi, mentok peliharaan biasanya tidur di atas tanah. Akhirnya bisa ketangkap juga nih dolongnya. Bisa kita olah buat persiapan Hari Raya Pagar Besi. Nah, akhirnya kita udah dapat dolongnya.
Dan nanti kita akan gunakan dolong ini sebagai lawar dolong untuk persiapan Hari Raya Pagar Besi. Sekarang di rumahku sudah pada kumpul nih saudara-saudaraku untuk mempersiapkan Hari Raya Pagar Besi. Biasanya sehari sebelum Pagar Besi memang ada tradisi untuk membuat lawar, dan yang akan aku gunakan di sini yaitu lawar dolong. Membersihkan bulu dolong atau entok adalah proses awal untuk membuat lawar. Biar cepat, dolong lebih baik disiram air panas yang mendidih biar gampang nyabutin bulunya. Setelah bersih, sekarang saatnya potong-potong dan kuliti dolongnya. Nah, udah rame nih pada siapin bumbu. Tugasku dan paman adalah menguliti dolong. Nah, ini dolongnya berkedas, Pak. Potong dulu. Oke. Satu harus kulitin dia. Ini, Pak? Ya, segitu boleh. Bagian kepala, kaki, dan sayap tidak digunakan untuk lawar, tapi bisa diolah sebagai jukut. Wah, kalau untuk menguliti, ternyata tidak semudah kelihatannya ya. Beberapa kali aku sulit untuk menguliti dolong dengan benar. Wih, kewan ya, Pak? Ah, harus belajar kamu. Yang penting kulit ini harus lepas. Nah, udah lepas nih. Sekarang tinggal kita potong dagingnya agar mudah untuk diolah. Sedangkan pamanku lainnya menyiapkan bumbu rajang, yaitu bumbu genep dipotong dengan cara dirajang kecil-kecil. Jangan heran ya anak negeri, di sini banyak laki-laki yang masak-masak. Karena dalam setiap hari raya, justru laki-laki yang masak dan perempuan yang menyiapkan banten atau sesaji. Selain itu, laki-laki Bali memang terkenal pintar memasak seperti aku. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya Tante Linda yang mengulek bumbunya hingga lembut. Sekarang aku harus menjincang daging dolongnya hingga benar-benar lembut. Nah, jadi untuk masak lawar dolong ini kita hanya memerlukan daging dan juga kulitnya saja. Dan untuk tulang itu akan digunakan sebagai olahan lain. Nah, sekarang aku lagi cincang daging bareng Bapak untuk menggunakan di lawar dolong ini. Setelah daging lembut, sekarang campur dengan bumbu yang telah dihaluskan oleh Tante Linda. Ini Pak apa ya, Pak? Udah, biar ini bumbunya meresap. Jadi biar cita rasanya tuh muncul. Karena nanti dioseng ini rasanya sudah bagus, sudah ini tinggal nyampur aja nantinya jadi lawar itu. Jadi fungsinya untuk dikasih bumbu ini, biar ada peresapan di daging itu, nanti cita rasanya bagus. Nah, sudah tercampur rata dari daging dan juga bumbu. Sekarang saatnya untuk memasak. Aku ditemani dengan ayahku dan juga Tante Linda untuk memasak lawar dolong. Memasak lawar dolong memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tumis dulu daging yang telah diberi bumbu. Tumis hingga matang, lalu angkat. Ini belum bumbu? Selanjutnya tumis bumbu genep sampai aromanya keluar ya. Bejane mana, Bu? Udah diangkat? Nah, kalau bumbu genep sudah diangkat, sekarang saatnya untuk merebus sayuran. Ada kacang panjang dan juga nangka muda. Setelah matang, saatnya kacang panjang dan juga nangka mudanya yang dipotong kecil-kecil. Sekarang sudah lengkap semua bahan yang akan dibuat lawar. Ada tumisan daging dolong, tumisan bumbu genep, irisan kacang panjang dan nangka muda, irisan cabai dan bawang goreng, kulit yang telah direbus, serta parutan kelapa. Terakhir adalah proses lawarnya sendiri, yaitu mencampurkan ke dalam unsur bahan menjadi satu. Remas-remas hingga seluruh bahan tercampur. Terakhir, tambahkan garam sejumput agar rasanya semakin enak. Kalau sudah seperti ini, sudah siap untuk disantap. Anak negeri, sekarang lawar dolong kita sudah jadi dan juga dibarengi dengan jukut dolong yang sudah kita olah tadi bersama bapak-bapak. Bapak-bapak dicoba semua. Nah, ini dia uniknya. Sebelum Hari Raya Pagar Besi, memang tiap keluarga menyantap lawar sebagai rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa. Kalori dalam daging entok sangat bagus untuk dijadikan program diet, karena dagingnya mempunyai kandungan serat dan gizi tinggi.
Kandungan lemak jenuh pada dagingnya juga sangat sedikit, sehingga sangat bagus bagi yang lagi menjalani program diet. Jika ingin meningkatkan bobot tubuh, daging entok juga bisa loh. Caranya dengan mengonsumsinya tanpa nasi, hanya sebagai pendamping sayur. Kulit dan daging dolongnya memang sangat terasa lembut dan juga empuk. Dan bumbu rajang khas Bali yang terasa sangat gurih dan juga agak sedikit pedas. Jangan main mimbo, Pak. Mengonsumsi daging dolong juga dapat meningkatkan stamina dan sistem kekebalan tubuh karena berasal dari protein dan enzim sekresi dari dolong. Nah, sekarang aku mau bantu nenek dan juga Ibu Linda membuat banten untuk persembahan dalam perayaan Hari Raya Pager Wesi. Anak negeri, sore ini kita akan membuat banten untuk perayaan Hari Raya Pager Wesi besok hari. Dan saat ini saya sedang membuat 2 banten bersama nenek dan juga ibu serta adik-adik untuk kita bawa nanti pada saat Hari Raya Pager Wesi. Menyambut perayaan Pager Wesi, biasanya setiap keluarga membuat banten di sore hari yang berisi buah, ketupat, nasi kepel, hingga bunga yang disusun. Aku akan membantu Tante Linda untuk membuat canang rake dengan menyusun nasi kepel, buah, dan bunga dalam satu wadah. Ini apa beda, Nenek? Ini ya. Nih. Oh gini, kalau ini untuk yang dewasa, ikan yang dewasa itu untuk yang tapi kalau ini untuk dewa. Setiap banten memiliki arti dan juga makna, jadi isiannya pun berbeda. Jadi anak negeri, besok kita akan membawa banten ini untuk kita haturkan si Merajan sebagai perayaan Hari Raya Pager Wesi. Tepat saat Hari Rabu Kliwon Wukusinta, penanggalan kalender Bali, 4 hari setelah Hari Saraswati, Hari Raya Pager Wesi dilaksanakan. Di Buleleng, hari raya ini selalu dirayakan dengan sembahyang di masing-masing merajan atau pura keluarga, dan wajib berpakaian serba putih. Seperti pagi ini, aku, Tante Linda, dan adik-adik sudah bersiap menuju merajan atau pura keluarga. Oke semua, jadi pagi ini kita akan melaksanakan bersembahyang bersama untuk pelaksanaan Hari Raya Pager Wesi. Dan kita harus menggunakan pakaian serba putih dan menggunakan udang serta kamar. Pager besi memiliki makna satu sikap keteguhan dari iman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Sebab, tanpa ilmu pengetahuan, kehidupan manusia akan mengalami kegelapan. Di Buleleng, saat perayaan Pager Wesi, semua merajan akan penuh dan setiap keluarga akan membawa banten menuju merajan untuk dihaturkan dan didoakan kepada leluhur dan dewa. Setiap keluarga yang membawa banten langsung akan meletakkan pada tempat yang telah disediakan dan akan menghaturkan sesaji di titik yang telah ditentukan di sekitar merajan sebelum sembahyang bersama. Jadi banten-banten yang kita buat kemarin pada saat persiapan kita haturkan hari ini di masing-masing pelinggih yang ada di Merajan, dan kemudian setelah ini kita akan sembahyang bersama kurang lebih sekitar 10 keluarga. Acara puncak yaitu proses sembahyang bersama dipimpin oleh sesepuh yang diikuti oleh 50 orang dari 10 keluarga. Setelah sembahyang selesai, aku dan 4 orang pemuda dan pemudi diminta maju ke depan dan diberi air suci. Selanjutnya aku bertugas untuk memberikan air suci kepada seluruh peserta sembahyang. Setelah proses sembahyang, biasanya ibu-ibu membawa kembali banten yang sudah diaturkan untuk dimakan bersama keluarga di rumah. Anak negeri,
sekarang aku ajak kalian menuju dataran tinggi Buleleng, yaitu Desa Panji Anom. Aku lagi cari kakul nih bersama Gek Vika dan Ibu Ayu. Musim panen padi sudah lewat, pas banget untuk mencari kakul atau keong sawah. Lang, dituang tuh. Ini mau. Kakul biasa bersembunyi di bawah tanaman padi dan merupakan hama karena sifatnya yang parasit. Jangan Bu. Ini berarti malu. Is. Tanaman padi yang sudah dihinggapi kakul biasanya tidak dapat berkembang dan bulir-bulir padinya kecil. Keong sawah termasuk kelompok Operculata yang hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur serta ditumbuhi rerumputan air seperti sawah, rawa, dan pinggir danau. Lang, beliau malang. Bawa. Karena banyaknya kakul yang didapat, masyarakat Panji Anom biasa melakukan pencarian kakul selepas panen untuk diolah menjadi berbagai macam masakan. Jadi saat ini saya, Bu Ayu dan juga Vika sedang mencari kakul di Desa Panji Anom pasca panen. Nah, kakul ini kan merupakan hama yang harus kita hilangkan untuk nantinya kita akan menanam padi lagi nantinya di sini. Sekarang kakulnya mau aku olah dengan bumbu sune ceku atau bumbu lengkap Bali yang terdiri dari cabai, kunyit, bawang putih, terasi, garam, dan daun jeruk. Anak negeri, sekarang saya, Kak Yunita dan juga Ibu Lucy sedang merebus kakul ini untuk diolah menjadi jukut kakul untuk menghilangkan lendir dan juga kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Proses awal dari membuat cukut kakul, ya direbus dulu kakulnya. Kudang menit nih lebang, Mbak, kira-kira? Kira-kira lebangnya jukut kakul ini sekitar 30 menit lebang, Mbak. Wah, 30 menit, Mbak. Sambil aku dan Gek Yunita menunggu kakulnya matang, Ibu Lucy menghaluskan semua bumbunya. Wih, belebang nih, Mbak. Kayaknya belebang, dadi bangkit gila. Kerjaan nih, Mbak. Isnin ya, Mbak. Sing, jemak kakul negen. Ayo kita angkat dulu kakulnya ya. Meski mudah diolah, tapi tidak bisa sembarangan mengolah kakul. Karena ada bagian pahit yang terdapat pada kakul, apalagi jika kita mengolahnya dengan cangkangnya. Jadi kenang nih, Bu. Nih getep muncul nih nah. Salah satu cara agar kakul mudah dimakan dengan memotong bagian ujung cangkangnya. Bagian paling keras dari cangkangnya ini akan membuat kakul mudah diolah dan bumbu dapat meresap. Ini boleh, Bu. Aja nih Yunita masak malu di tuna. Nih. Ini abang sih kembu. Nih, ya, Bu. Sekarang saatnya kita masak. Masukkan bumbu dan daun jeruk. Tumis hingga aromanya keluar. Lalu masukkan kakul. Aduk hingga bumbu tercampur dan tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kakul hingga airnya mendidih. Memasak cukut kakul memang cukup simpel. Namun yang harus diperhatikan yaitu perpaduan bumbu sune ceku yang pas akan membuat cukut kakul menjadi lebih nikmat. Wah, kelihatannya sudah matang nih. Aku coba dulu ya. Panas ya. Ken, hujan? Jangan, Mbak. Oh. Nah, sudah bisa diangkat kalau seperti ini. Pas banget nih, disajikan saat cuaca dingin. Nah, ini jukut kakulnya udah jadi. Sekarang kita akan cobain bareng-bareng. Dan kita udah penasaran banget sama rasanya ya. Meski menjadi hama pada tanaman padi, kakul ternyata baik untuk kesehatan tubuh kita jika dikonsumsi dengan benar. Kakul mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL karena kakul mengandung omega 9 yang mampu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan Alzheimer, dan meningkatkan energi. Jangan tuh. Oh. Rasa daging kakulnya itu benar-benar lembut dan juga empuk. Dan rasa kuahnya itu gurih dan juga pedas. Ternyata keong sawah atau siput air memiliki kandungan omega 6 yang berperan dalam perkembangan otak. Selain itu, kedua asam lemak tersebut juga baik untuk memelihara hormon, kulit, kuku, rambut, mencegah sel rusak,
dan meringankan gejala sesak napas.